Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan media PowerPoint dalam pembelajaran materi penurunan tekanan uap. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan video tampak wajah, transisi morph, penggunaan zoom in dan zoom out. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Lisa Tania, SPD MSc, dan Bapak Andrian Saputra, SPD MSc. Pertama, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan video tampak muka pada slide PowerPoint. Pertama, kalian pilih slideshow. Lalu di sana terdapat pilihan record slideshow. Nah, di situ terdapat pilihan record from current slide dan record from beginning. Nah, fungsinya adalah record from current slide itu untuk merekam video di satu slide saja, sedangkan yang from beginning itu untuk semua slide kita melakukan satu rekaman. Di sini saya akan memilih record from current slide ya. Nah, lalu jika sudah tampak muka kalian, jadi kalian bisa langsung memencet record, tunggu waktunya untuk mulai, dan kalian bicarakan apa yang akan kalian presentasikan. Lalu ketik pause jika untuk memberhentikan sementara. Lalu kalian dapat memencet stop untuk memberhentikan video tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa memencet replay untuk melihat kembali apakah video tersebut sudah benar atau belum. Selanjutnya, jika kalian rasa belum benar, kalian dapat memencet tanda silang atau clear. Di sana terdapat lagi dua pilihan. Kalian pencet saja yang current slide lagi ya, untuk menghapus satu video pada satu slide saja. Nah, selanjutnya, jika yang tadi kurang benar, tentu saja kita harus record kembali ya. Nah, kita record kembali video yang akan kita presentasikan. Lalu jika kita rasa sudah benar, kita pencet stop. Lalu kita silang dari record. Lalu kita dapat mengatur posisi video tersebut sesuai dengan yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, jika kalian rasa suaranya kurang keras, kalian dapat menambah volumenya di lambang suara dan meninggikannya ya. Lalu untuk mengekspornya untuk MP4, kalian dapat memencet file, lalu ekspor. Di ekspor kalian dapat memilih create video. Nah, kalian pilih lagi untuk ininya HD 720 atau medium. Di second span of each slide-nya kalian dapat memencet 1 detik saja, lalu create video. Nah, nanti akan loading sementara, lalu kalian akan otomatis mendapatkan video dengan format MP4. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan transisi morph ya. Jadi pertama-tama kalian klik transition, lalu pilih slide yang kalian inginkan, lalu pencet morph. Lalu efek optionnya kalian pilih. Di sini saya akan memilih yang karakter. Sebenarnya ini sesuai kemauan sendiri ya, pilih yang mana saja boleh. Lalu slide berikutnya kita pencet lagi morph dan karakter lagi. Nah, jika sudah jadi, kita dapat melihat di preview ya, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan zoom in dan zoom out. Nah, untuk penggunaan zoom in dan zoom out ini kalian harus memiliki lebih dari satu slide ya. Pertama selanjutnya kalian klik insert, kalian pilih zoom. Di situ terdapat beberapa menu. Di sini saya pilih summary zoom karena saya akan membuat zoom in dan zoom out dengan beberapa penjelasan di belakangnya. Nah, di sini saya memilih slide yang akan saya pilih, slide kedua, slide kelima, slide ke-10, slide ke-13, dan slide ke-17 saya beri tanda checklist, lalu saya insert. Nah, selanjutnya saya akan membuat tampilannya lebih menarik. Saya ganti backgroundnya dengan layout, saya pilih yang warna ungu. Selanjutnya
Di sini saya akan menambahkan lagi gambar dengan menginsertkan picture. Saya akan menambahkan gambar komputer agar tampilannya lebih menarik ya. Lalu saya atur ukurannya sehingga sekiranya pas. Lalu format, kalian dapat memencet send backward untuk mengirimnya ke belakang. Selanjutnya kita dapat menandai menu zoom in dan zoom out tadi. Kita pencet shift, lalu kita klik satu-satu pada slide yang sudah kita buat ya. Lalu kita klik zoom background agar backgroundnya hilang. Lalu selanjutnya langsung kita susun saja sesuai dengan yang kita mau. Kita susun di layar monitor komputer tersebut ya. Selanjutnya, jika kita coba untuk men-slideshow, kita klik misal pada KD dan indikator, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu kembali lagi ke menu, kita klik lagi tekanan uap jenuh. Misal kita klik, lalu akan keluar slide berikutnya. Menu penjelasannya. Lalu jika sudah penjelasannya sudah habis, selanjutnya akan kembali lagi ke menu utama. Berikut adalah contoh penggunaan media PowerPoint dalam kimia sekolah kelas 12 materi penurunan tekanan uap larutan. Adapun KD yang akan saya bahas, yang pertama KD 3.1, menganalisis fenomena sifat kualitatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. KD 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Materi, sifat kualitatif larutan dengan subbab penurunan tekanan uap larutan. Selanjutnya adalah indikator yang akan saya bahas. Yang pertama, menjelaskan pengertian tekanan uap jenuh. Yang kedua, menjelaskan pengaruh penambahan glukosa terhadap tekanan uap jenuh. Yang ketiga, menghitung tekanan uap jenuh larutan dan penurunan tekanan uap jenuh berdasarkan persamaan hukum Raoult. Molekul yang berada di permukaan cairan memiliki daya ikat yang lebih lemah dibandingkan dengan molekul yang berada di kedalaman cairan. Oleh karena itu, molekul yang berada di permukaan lebih mudah menguap pada keadaan di bawah titik didihnya. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Guna bisa memahami apa itu tekanan uap, maka kita harus terlebih dahulu paham apa yang disebut dengan keseimbangan dinamis. Jika kalian punya segelas air dan kamu biarkan di luar ruangan sampai waktu tertentu, maka air di dalam gelas akan berkurang karena sebagian air akan menguap. Jika proses ini diteruskan, maka air dalam gelas lama-kelamaan akan habis. Air di dalam gelas yang dibiarkan di luar ruangan merupakan sistem terbuka. Dengan demikian, tekanan uap air tidak pernah mencapai tekanan uapnya, karena molekul airnya menguap bebas ke udara. Namun, berbeda halnya jika kita punya air di dalam gelas dalam keadaan tertutup dan kita biarkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, berikut adalah animasi penguapan air dalam wadah tertutup. Pada keadaan awal, laju penguapan lebih banyak dibandingkan dengan laju pengembunan. Nah, pada keadaan setimbang, laju penguapan dan laju pengembunannya sama kan? Dari animasi yang kita lihat tadi, lama-kelamaan akan tercapai keseimbangan dinamis. Nah, artinya adalah laju penguapan dan laju pengembunannya sama. Selanjutnya, tekanan parsial uap air yang ada di dalam gelas akan bernilai konstan. Tekanan uap inilah yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penambahan zat terlarut atau glukosa terhadap tekanan uap jenuh?
Di sini kita biarkan air dalam gelas tertutup dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah, perhatikan tekanan uap pada saat kesetimbangan. Pada air murni, tekanan uapnya adalah 17,54 mmHg. Sedangkan pada larutan glukosa, tekanan uapnya adalah 17,36 mmHg. Terus sebuah pertanyaan, bagaimana pengaruh zat terlarut sehingga bisa mengurangi tekanan uap larutan? Nah, kita ambil contoh larutan glukosa di atas tadi. Pada permukaan larutan glukosa, maka tidak hanya terdapat molekul air, namun juga terdapat molekul glukosa. Ini berarti jumlah molekul air yang ada di permukaan akan berkurang jika dibandingkan dengan jumlah molekul air pada wadah yang berisi air saja, dengan asumsi luas permukaannya sama. Karena berkurangnya jumlah molekul pelarut di permukaan ini, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah molekul yang dapat mengalami evaporasi. Alhasil akan berpengaruh pada tekanan uapnya, di mana kita dapatkan hasil tekanan uap larutan glukosa lebih rendah dibandingkan dengan tekanan uap larutan air murni. Hukum Raoult, Frances Mary Raoult, mempelajari hubungan antara tekanan uap dengan konsentrasi zat larut. Raoult menyatakan bahwa tekanan uap parsial komponen yang terdapat dalam campuran ideal adalah tekanan uap murni komponen tersebut dikalikan dengan fraksi molnya. Campuran ideal adalah campuran di mana interaksi intermolekular antar molekul di dalam campuran dianggap sama. Sehingga kita dapat menurunkan rumus PA sama dengan XA dikali PA0, di mana PA adalah tekanan uap komponen A dalam mmHg, XA sama dengan fraksi mol komponen A, dan P0A adalah tekanan uap murni komponen A dalam mmHg. Jika di dalam larutan hanya terdapat satu komponen, maka XA ditambah XB sama dengan 1, dan sehingga XA sama dengan 1 dikurang XB. Oleh sebab itu, persamaan di atas dapat diubah menjadi PA sama dengan 1 dikurang XB dikali PA0, sehingga PA sama dengan PA0 dikurang XB dikali PA0. Persamaan di atas dapat diubah untuk mendapatkan penurunan tekanan uap larutan, sehingga dapat kita tuliskan PA0 dikurangi PA sama dengan delta PA. Delta PA sama dengan XB dikali PA0. Jadi, penurunan tekanan uap larutan dapat dihitung dengan mengalihkan antara fraksi mol zat larut dengan tekanan uap murni pelarutnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, soalnya adalah tekanan uap jenuh air murni pada suhu 29 derajat Celcius adalah 30 mmHg. Pada suhu yang sama, larutan glukosa 2 molar mempunyai tekanan uap sebesar. Nah, jawaban. Diketahui larutan glukosa 2 molar, P0 sama dengan 30 mmHg, MR glukosa 180 mol per gram, MR air sama dengan 18 mol per gram. Kita misalkan massa glukosa sebagai G dan massa pelarut sebagai P. Tanya tekanan uap glukosa. Untuk menyelesaikannya, kita dapat membaginya menjadi 2 step. Yang pertama, kita menghitung fraksi mol pelarut. Molal sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 dibagi pelarutnya. Nah, jadi tinggal kita substitusikan saja yang sudah kita ketahui tadi, sehingga 2 sama dengan G per 180 dikali 1000 per P. 36P sama dengan 100G, sehingga G dapat kita hasilkan sebesar 0,36P. Selanjutnya kita hitung XP atau fraksi mol pelarutnya. XP sama dengan mol air per mol air ditambah mol glukosa.
Rumus mol sendiri adalah massa dibagi mR, sehingga dapat kita tuliskan XP sama dengan P per 18 dibagi P per 18 ditambah G per 180. Nah, dengan mengalihkan sebesar 180 di penyebut dan pembilang, sehingga kita dapat hasilkan XP sama dengan 10P per 10P ditambah G, XP sama dengan 10P per 10P ditambah 0,36P, sehingga XP kita dapatkan hasil 10 per 10,36. Selanjutnya adalah step 2. Kita menghitung tekanan uap larutannya. Rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali XP. Lalu kita substitusikan yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga P sama dengan 30 mmHg dikali 10 per 10,36, sehingga P-nya adalah 28,96 mmHg, sehingga tekanan uap larutan glukosa adalah sebesar 28,96 mmHg.